sehingga bisa hadir bersama di masjid ini untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah dan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi amal soleh yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya mohon maaf tidak pakai slide nih. Ini tadi baru saja datang dari Sampit ya. Di mandi langsung ke sini. Ya. Sehingga tidak sempat bawa laptop ya, karena kalau itu terlambat. Kita sudah membahas ya dalam pertemuan yang lalu fadilatul ilmi sudah, keutamaan ilmu sudah, keutamaan belajar atau ngaji sudah. Malam hari ini kita akan membahas fadilatut ta'lim, keutamaan mengajarkan ilmu. Jadi semua yang terkait dengan ilmu itu adalah sesuatu yang istimewa. Ada keutamaan-keutamaannya. Ilmunya sendiri barang istimewa, belajar ilmu barang istimewa, mengajar ilmu juga barang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut ta'lim, keutamaan mengajarkan ilmu. Amal ayatu, adapun ayat yang menunjukkan tentang keutamaan mengajarkan ilmu. Faqauluhu azza wa jalla, adalah firman Allah azza wa jalla. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Dan agar mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika mereka pulang kepada mereka agar mereka takut. Ini sebenarnya adalah lanjutan dari perintah Allah agar di setiap masyarakat itu ada sekelompok orang yang mau mendalami ilmu. Ya, gunanya untuk apa? Nah, agar ada orang yang memberi peringatan. Ya, sehingga orang itu kemudian menjadi takut melanggar aturan Allah, takut maksiat kepada Allah, takut menyimpang dari jalan kebenaran. Ya, artinya apa? Bahwa di setiap masyarakat itu harus ada gurunya, harus ada kiainya, ya, yang menjadi rujukan untuk memberi peringatan kepada masyarakatnya. Kalau tidak ada, maka bahaya. Sebab kecenderungan manusia itu, ya, kalau tidak dibentengi dengan iman yang kuat, mesti kepada kemaksiatan. Makanya harus ada sekelompok orang yang mendalami ilmu, yang mengajarkan ilmu, ya, untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Wal muradu, yang dimaksudkan di sini yundiru qaumahum adalah at-ta'lim wal irsyad, mengajari mereka dan memberikan petunjuk pada mereka, membimbing mereka. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada orang-orang yang diberi kitab, orang Yahudi dan Nasrani, ya. Apa perjanjian itu? Latubayyinunnahu linnas, ya, bahwa kalian akan menjelaskan
kitab itu kepada manusia wala taktumunah dan tidak menyembunyikannya. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada orang Yahudi dan Nasrani agar mengajarkan apa yang ada di dalam kitab yang diturunkan pada mereka dan melarang mereka untuk menyembunyikan. Jadi ilmu itu setelah diperoleh harus diajarkan. Wa huwa ijabun litta'lim. Ya, ayat ini ya, menjadi apa? Petunjuk kewajibannya mengajar. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekelompok dari mereka sungguh menyembunyikan kebenaran sementara mereka mengetahui. Ya, ayat ini adalah dhamun, ya, adalah apa? Penghinaan atau celaan, ya, cercaan bagi orang yang tidak mengajarkan ilmunya, yakni yang menyembunyikan ilmunya, sehingga menjadi dasar tahrimun lil kitman, ya, haramnya menyembunyikan ilmu. Jadi orang belajar itu untuk diamalkan dan diajarkan. Kama qala ta'ala fi syahadah, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang persaksian. Wa may yaktumha, barang siapa yang menyembunyikan persaksian, fa innahu asimun qalbuh, maka dia berdosa. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihah. Ya, dan siapakah yang lebih bagus perkataannya, ya, dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Nah, ayat ini sebenarnya kalau diartikan bebas, tidak ada lagi orang yang paling bagus ucapannya kecuali orang yang mengajak kepada Allah dan mengamalkan amal soleh. Ya. Jadi sebaik-baik ucapan ya adalah ucapan yang mengajak kepada kebenaran, dan itu dilalui melalui mengajarkan ilmu. Ya, nah tentu disertai dengan amal soleh. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu ada yang menafsirkan, ya, dengan dasar yang kuat. Ya, dengan dasar yang kuat. Jadi mengajak orang itu harus menggunakan dasar yang kuat. Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Ya. Jadi dasarnya harus kuat. Nah, ada yang menerjemahkan hikmah itu dengan bijaksana. Ya, bijaksana. Ya. Artinya harus tahu situasi dan kondisi masyarakat yang didakwai. Ya, jangan sampai caranya kemudian membuat orang malah menjauh dari Islam. Jangan sampai caranya justru akan memperkeruh keadaan. Jangan sampai caranya justru akan membuat ketidakrukunan antar umat Islam. Nah, maka harus dengan cara yang benar, ya, dasarnya yang kuat, ya, dengan cara yang bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Ya, jadi berdakwah itu yang sopan, ya, dengan nasihat yang baik, gitu ya.
dengan nasihat yang baik. Jadi dakwah itu jangan sampai menyakiti orang yang didakwai. Ya, jangan sampai menyakiti orang yang didakwai. Karena dakwah itu tujuannya adalah mengambil hati. Ya, bukan menjauhkan orang. Ya, maka jangan sampai dakwah kita ini belum apa-apa sudah membangun jarak. Dakwah itu jangan membangun jarak. Dakwah itu harus mendekatkan. Ya, mendekatkan hati kita, bukan menjauhkan hati kita. Maka cara-cara yang yang kasar, ya, keras, mengkafirkan, apalagi ya, mencaci maki, membuka aib orang. Ya, ini bukan cara-cara yang baik. Ya, bukan cara-cara yang baik. Jadi dakwah itu jangan menunjukkan kita ini orang baik, tapi dakwah itu mengajak orang lain untuk menjadi baik. Ya. Jadi dakwah itu mengajak orang lain untuk menjadi baik, bukan menampak-nampakkan kalau kita ini baik dan orang lain tidak baik. Ya, kalau yang kita lakukan, maka masyarakat tidak mendekat, tapi justru menjauh. Dan itu kegagalan. Itu kegagalan dakwah. Kalau Nabi SAW itu caranya tidak begitu. Nabi itu caranya adalah mengambil hatinya, gitu ya, mengambil hatinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu menghindari cara-cara yang menyakiti hati orang. Sebab kalau itu yang dilakukan, maka Nabi gagal. Ya, karena tugas dakwah itu mengajak. Nah, kalau sudah belum sudah membuat orang tidak suka, ya gimana dakwah itu akan bisa berhasil. Ya, Nabi pernah gitu ya, ketika selesai Fathu Makkah, selesai perang Badar. Selesai perang Badar, yaitu kan umat Islam yang waktu itu jumlahnya hanya 300 berapa? 319. Kalau tidak salah ya. 319 melawan musuhnya 1.000 orang. Jadi sepertiganya. Pertiganya ya, perang ya, kemudian umat Islam menang pada saat itu. 20 tahun sebelum itu umat Islam itu dianiaya oleh orang kafir Quraisy. Ya, selama 20 tahun itu ya hartanya dirampas, diusir, ya, yang lemah-lemah itu dianiaya, didolimi dan lain sebagainya. Ya, nah, ketika menang, ya jumlahnya sedikit, menang lagi, ya, yang selama ini sudah punya apa? Ya, tentu kalau orang disakiti itu kan ya sakit hati. Jadi selama ini sudah sakit hati, ya, kemudian jumlah sedikit bisa mengalahkan yang banyak, ya tentu euforianya sangat sangat tinggi. Euforianya sangat tinggi, kegembiraannya pasti sangat tinggi, dan itu kemudian ditunjukkan ya dengan mencaci maki mayat-mayatnya ya orang-orang kafir. Ya, lalu Rasulullah melihat hal seperti itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Lalu Rasulullah melarang mereka, ya jangan lakukan yang seperti itu. Ya, sebab kamu caci, tidak kamu caci, mereka tetap akan mendapatkan siksa dari Allah. Ya, namun Rasulullah meneruskan agar supaya yang masih hidup ya tidak merasa sakit hati. Jadi kalau kamu caci maki seperti itu dengan euforia, itu kalau tahu keluarganya, pasti keluarganya sakit hati. Pasti keluarganya sakit hati.
maka jangan lakukan itu. Sebab kalau mereka sakit hati, ya mereka sudah benci dengan Islam. Kalau sudah benci dengan Islam, mereka tidak mau masuk Islam. Padahal tugas kita mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, ini cara dakwah Rasulullah. Jadi melihat jauh ke depan. Ya. Implikasi dari apa yang dilakukan itu dipikirkan matang-matang oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya Rasulullah itu basiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan buat mereka lari. Ya, jangan buat mereka lari, takut dengan Islam. Ya, takut dengan Islam. Jangan membuat kesan Islam itu kejam. Jangan membuat kesan Islam itu tidak baik. Maka tugas dakwah itu harus membangun citra Islam yang baik. Maka Nabi tadi salah satunya kan begitu. Buatlah citra Islam yang baik. Jangan sampai mereka tidak senang dengan Islam. Sebab kalau sudah tidak senang dengan Islam, ya mereka tidak mau masuk Islam. Ya. Jadi pikirannya jauh ke depan. Ya. Ketika apa itu? Ketika di Taif gitu ya. Ya, sudah ditawari oleh malaikat penjaga gunung yang ada di Mekah ya untuk ya ditumpahkan kepada orang Taif. Rasulullah tidak mau. Ya. Jangan, mereka itu adalah kaum yang belum tahu. Kalau mereka tahu Islam, tahu kebaikan Islam, mereka tidak begini. Ya. Tapi pikiran Rasulullah itu kan jauh ke depan. Ya. Saya berharap mudah-mudahan Allah nanti akan mengeluarkan ya dari tulang punggung mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi jangka panjang. Kalau saat itu ditumpahkan ya sudah habis. Orang Taif tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi pikirannya jauh ke depan. Nah, dakwah itu seperti itu. Jadi dampaknya harus dipikirkan. Karena dakwah itu mengajak. Jadi, kita ini bukan menghukumi. Dakwah itu tidak menghukumi. Dakwah itu mengajak. Nah, sebagian ya para mubalik sekarang itu senangnya menghukumi. Ya, menghukumi orang. Ya, belum diajak tukaran. Ya, tidak akan masuk. Ya, dakwahnya tidak akan masuk. Ya, maka cara-cara seperti itu jangan kita tiru. Ya, kita meniru caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, dan dia mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hadis. Wa amal akhbar, ya, adapun hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah lamma ba'asa Mu'adan, ketika mengutus Mu'ad ilal Yaman, ke Yaman. Rasulullah bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minat dunya wa ma fiha. Nah, kamu bisa menjadi sebab Allah memberikan hidayah pada satu orang, itu lebih baik bagimu daripada dunia dengan segala isinya. Ya, apa maksudnya dunia dengan segala isinya ini? Apa yang lebih baik daripada dunia dengan segala isinya? Apa yang lebih baik dari dunia dengan segala isinya? Ya, ya surga. Ya, ya surga gitu ya. Jadi kamu bisa menjadi sebab orang dapat hidayah dari Allah. Kamu ajari sesuatu yang kemudian menyadarkan dia, sehingga mendapatkan hidayah dari Allah itu lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Sebab itu pahalanya adalah surga.
pahalanya adalah surga. Menjadi sebab orang mendapat hidayah. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita mau mengajarkan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man alima ilman fakatamahu aljamahullahu yaumil qiyamati bilijamin minnar. Ya. Tadi hadisnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Sedangkan hadis ini adalah riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah serta diriwayatkan oleh Ahmad. Ya. Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Ya. Barang siapa yang mengetahui ilmu lalu menyembunyikannya, maka Allah akan membelenggunya di hari kiamat dengan belenggu dari neraka. Diikat dengan air dari api. Jadi nanti diikat dengan api, talinya dari api. Jadi itu pentingnya ilmu itu. Sehingga kalau ilmu itu tidak diajarkan, disimpan saja, itu nanti akan disiksa oleh Allah. Nah, kalau disiksa oleh Allah, ya, dengan api ya berarti tempatnya di neraka. Jadi gampangnya kalau orang itu suka menyembunyikan ilmu, ya dia tempatnya di neraka. Karena tidak ada yang disiksa dengan api kecuali di dalam neraka. Itu ya. Jadi bahayanya punya ilmu yang disembunyikan. Jadi kalau orang beriman itu harus loman, istilahnya loman itu. Loman ilmu. Ya, tidak medit ilmu. Ya. Jadi tidak medit ilmu. Ya. Karena untuk apa ilmu itu tidak diberikan? Berikan semuanya aja. Sebab ilmu itu semakin kita berikan, semakin bertambah. Jadi ilmu itu kalau kita berikan, itu semakin bertambah. Membuat kita makin pintar. Jadi jangan menyembunyikan ilmu. Ya, ilmu itu harus diberikan, dibuka. Ya. Jangan disembunyikan. Karena menjadikan orang itu menjadi punya ilmu, ya, itu adalah tugas dan kewajiban. Makanya Allah itu ketika memberikan ilmu pada seseorang kemudian menyembunyikan itu, ya Allah akan menyiksanya. Ya, karena sebenarnya dia dititipi ilmu itu untuk membuat orang jadi ngerti agama, membuat orang itu jadi baik. Nah, kalau itu disembunyikan, ya maka ya tujuan Allah memberikan ilmu itu kemudian tidak tercapai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, Innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta namlati fi juhriha wa hatta al-huti fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi ya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut-semut di di leng itu apa? Apa? Lubang. Rumahnya semut itu loh. Lubangnya ya, di lubangnya ya. Dan sampai ikan-ikan kecil di lautan. Semuanya mendoakan kepada orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Ya Pak, keutamanya itu loh. Keutamanya guru itu seperti itu.
Keutamaan orang yang mengajarkan ilmu itu seperti itu. Didoakan oleh Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, sampai semut-semut yang ada di rumahnya, di lubangnya itu, ikan-ikan kecil yang ada di lautan, semuanya mendoakan baik kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini keutamaan ngajar. Ya. Makanya ya, kalau punya ilmu jangan medit. Ya. Jangan mikir untuk dirinya sendiri. Harus mikir kalau ada orang itu ndak ngerti, ya, dipikir ya apa isone ngerti. Kalau ada orang ndak paham agama, ya apa carane paham. Orang harus tergerak hatinya ke arah sana. Ya. Kalau tidak bisa sendiri, ya, maka ya berkelompok. Ya, berkelompok. Seperti sekarang ini kan namanya berkelompok. Ono sing bagiane menyampaikan materi, ono sing bagiane noto-noto, ono sing bagiane obrak-obrak, gitu ya. Itu adalah kontribusi terhadap perhatian kita terhadap ya orang-orang untuk memasarkan ilmu. Ya. Dan seperti ini pahalanya besar. Seperti ini pahalanya besar. Ya. Jadi ini bagian daripada upaya untuk mengajarkan ilmu. Ya. Jadi semua yang terlibat, ya, termasuk yang hadir, ya, itu semuanya dapat cipratan pahala. Dapat cipratan pahala. Maka penting ya kita ini belajar dulu, setelah belajar ngajarkan. Ya, semampu yang kita mampu. Ya, makanya Rasul mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Isone kursa ayat ngandani isine kon salat, ngandani kongkon salat. Ya. Ngajari supaya iso salat dan seterusnya. Ya, ngajarkan Al-Qur'an. Ya, ana wong gurung iso maca Qur'an. Ya, diajari Qur'an. Ana wong gurung iso salat diajari salat. Ya.
yang amalnya itu masih ya bisa menghasilkan. Yang pertama adalah sodakotin jariyah. Sodako jariyah, sodako yang apa itu nilai kemanfaatannya berlangsung terus, itu namanya sodako. Sodako yang memberikan manfaat terus menerus. Misalnya apa itu wakaf Al-Quran, wakaf masjid, wakaf tanah, bangun sekolah, bangun jalan, bangun jembatan, itu manfaatnya kan terus, itu namanya sedekah. Selama itu memberi manfaat manusia, selama itu pula dia terus mendapatkan pahala. Tidak hanya berupa masjid, ya, berupa Quran, buku, hanya begitu aja. Membuat hal-hal yang bisa dimanfaatkan ya, untuk kebaikan manusia. Sedekah jalan. Kita ini punya tanah misalnya, sebenarnya tidak kita pakai ya. Tapi orang butuh jalan, lalu kita memberikan sedikit ya, dari tanah kita ini berjalan orang, nah, itu namanya sedekah. Kadang orang itu medit gitu ya, senangnya tidak memberi ya, tapi senangnya mengambil ya. Jadi jalan-jalan umum itu makin lama makin sempit. Kenapa? Pakirnya dijok nih ya, pakirnya dijok nih ya. Ini kan pakirnya mundur gitu loh, itu pahalanya ada, tapi nek maju itu berarti ngambil miliknya umum. Ngambil miliknya umum itu lebih banyak dosanya ya. Lebih banyak dosanya. Jadi ada di dalam riwayat hadis itu, orang mati dalam berperang juga kita melebus waktu gara-gara ngambil harta rampasan perang, hanya berupa selendang. Ya buat selendang tak gitu, sebelum dibana, sebelum dibasuh. Ya buat selendang tak gitu lah kita melebus waktu. Padahal dia itu mati saja, gampangnya kan mati saja berperang. Jadi ketika kalau salah perang Tabuk itu, setelah perang Tabuk itu mendata para sahabat yang meninggal dunia. Ini sahid. Nabi mendengar ini sahid enggak, yang ini tidak sahid, kata Nabi. Kenapa ya? Karena dia mengambil harta umum. Karena harta rampasan yang belum dibagi itu kan miliknya umum, hanya berupa selendang, tidak jadi sahid. Ini bahayanya miliknya umum itu begitu ya, termasuk korupsi ya, itu kan harta umum itu. Kalau diambil bahayanya besar, bahayanya besar. Misalnya BLT bahayanya besar, dosanya besar. Jadi seringkali orang tidak, karena kalau orang itu mau mengeluarkan sedikit saja berupa sedekah jariyah, itu terus menerus pahalanya ya, akan mengalir terus. Yang kedua, ilmu ini ilmu yang bisa diambil manfaatnya, ngajar, mulai ya. Mulai ilmu sehingga ilmu itu bermanfaat. Tentu yang diajarkan adalah ilmu itu yang baik. Pasca sidik-sidik ngajari orang ngaji ya, ngajari sholat, ngajari ya pokoknya yang barang-barang kecil yang kita bisa itu
selama itu dimanfaatkan orang, selama itu pula kita dapat pahala terus, dan itu terus gitu ya. Yang ini yang setelah dia ya, setelah kita ajari, dia ngajarkan pada yang lain, ya kita dapat terus gitu. Itu tidak akan terputus ya, jadi terus menerus sampai kayak gitu. Awalan jadi solihin yang mendoakan baik, jadi pentingnya mendidik anak. Anak itu adalah investasi akhirat. Yang penting memperhatikan urusan anak, karena anak itu yang menjadi investasi untuk mendapatkan pahala yang terus. Jadi ada orang di surga itu kaget, surga saya ini kan amalnya tidak terlalu banyak, surga saya lupa. Tapi dia merasakan bahwa ya, yang dia rasakan surga ini sebenarnya tidak layak untuk dia, karena amalnya tidak terlalu. Lalu ditanyakan, maka saya kok amal ini karena anakmu selalu mintakan ampun. Dia berkat permintaan ampun anakmu atas dosa. Jadi teman-teman, itu nggak cocok. Bermanfaat. Oke, saya rasa ini dulu yang bisa kita bahas. Ada beberapa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang memberikan tambahan ilmu kepada kita semua dan menggerakkan kita untuk berbagi ilmu bagi yang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Pada ada kita akhiri sampai sini dulu. Mari kita tutup bersama dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allahu la ilaha illa anta alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات الرحمن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وجماعتنا من أهل الذكر والخير واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المتقين. اللهم اشفنا وعافنا واعفنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا اجمعين برحمتك يا رب الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما. اللهم يسر لنا امورنا وامور المسلمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الدعاء. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ما نعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الرضا والعافية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى الصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.